Guys, info dong, kenapa sih saham X turun terus-menerus beberapa hari belakangan ini? Ada berita apa ya? Rekan-rekan, kalimat tadi seolah-olah adalah kalimat tanya biasa yang diajukan oleh seorang trader dalam komunitas atau kelompok trading sahamnya. Diharapkan kalimat tersebut mendapatkan jawaban untuk menguatkan dalam pengambilan keputusannya. Kalau kita sering melakukan tindakan itu, hati-hati ya rekan-rekan, stop mengambil keputusan dengan cara demikian. Kenapa? Kita bahas di video kali ini. Kenapa bahaya gitu ya? Kalau kita bicara soal beritanya saja dulu. Berita itu biasanya munculnya setelah kejadian atau sebelum kejadian, rekan-rekan. Sebagai contoh ya, kalau kita membaca sebuah berita tentang kecelakaan, maka beritanya itu munculnya sebelum kecelakaan atau setelah kecelakaan. Setelah kecelakaan pasti, betul ya? Makanya beritanya muncul. Sama halnya pada saat kita mencari berita tentang sebuah saham. Sebuah saham yang turun, kita cari beritanya. Maka beritanya itu akan muncul setelah sahamnya sudah terjadi penurunan terlebih dahulu. Dan makanya kita sendiri juga aware karena kita ada di dalam dengan kondisi sahamnya sudah drop. Mulai khawatir, mulai cari beritanya. Nah, sudah terjadi kondisi terlambat di sana. Karena kita sudah dalam kondisi nyangkut dan kita sudah mulai panik. Nah, kalau kita sudah mulai panik, maka berita yang akan muncul yang kita harapkan menguatkan tindakan kita sebenarnya hanya sekedar membuat pembenaran terhadap tindakan yang kita lakukan untuk tidak keluar dari saham tersebut saat pintu cut loss-nya kejemput. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau ternyata berita yang kita dapatkan, berita yang memang benar-benar tentang sentimen negatif terhadap saham tersebut. Nah, ternyata begitu kita peroleh beritanya, wah iya benar ya, ternyata negatif sekali beritanya. Seharusnya kemarin sudah keluar, seharusnya sudah keluar. Dan ternyata setelah kita baca beritanya, kita sudah semakin drop lebih dalam dibandingkan saat kita mencari beritanya. Maka apa yang akan kita lakukan? Kemungkinan tetap nggak berani keluar karena sudah dropnya semakin dalam. Waktu drop kecil saja kita nggak berani keluar, apalagi saat dropnya sudah semakin dalam. Maka kita akan semakin memutuskan nggak keluar dulu deh. Ya, nah itu kalau kondisi beritanya jelek kan ya. Tapi ada kemungkinan juga kan berita yang kita peroleh cuma sekedar saham tersebut mengalami koreksi, tapi koreksinya sangat wajar, mengingat sebelumnya sudah naik sangat tinggi. Saat berita tersebut yang kita peroleh, maka apa yang akan kita lakukan? Oh ya sudah, tenang saja, cuma koreksi wajar. Berarti kemarin saat dia drop, saya nggak keluar, keputusan saya sudah tepat. Kita semakin tidak berani untuk keluar. Dan besoknya bisa jadi drop semakin dalam, aksi profit taking berlanjut terus-menerus. Ya, rekan-rekan, sekali lagi stop melakukan tindakan mengambil keputusan dengan cara tersebut. Jadi apa yang harusnya kita lakukan? Seharusnya seorang trader sudah memiliki trading plan yang lengkap sejak sebelum dia membeli sahamnya. Trading plan yang lengkap maksudnya apa? Sudah tahu dia mau masuk kapan, di harga berapa dia akan masuk, dan sejak awal sebelum terbeli sahamnya pun dia sudah memiliki antisipasi, sudah memiliki planning. Kalau dia turun ke angka berapa, saya harus keluar untuk cut loss terlebih dahulu. Tapi kalau dia naik sampai ke angka berapa, saya akan mempertimbangkan aksi profit taking dan lain sebagainya. Dan pastikan psikologi tradingnya mumpuni, psikologi tradingnya stabil untuk bisa membuat apa yang sudah diplanningkan berjalan dengan baik, rekan-rekan. Gimana caranya? Sejak awal pasang angka beli dan angka cut loss-nya dari awal. Dan setelah itu jangan dipantau terus-menerus. Setelah tereksekusi, relakan, ikhlaskan, dan prepare untuk putaran berikutnya.